yang pernah saya ikutin. Jadi saya nggak ngerti tuh penginputan sistem matahari lah, saya juga nggak ngerti itu binari lah, saya nggak ngerti apa itu piramid lah, pokoknya nggak ngerti apa-apa aja. Kan karena dulu basic saya itu kan, kalaupun saya dulu memang udah sering jualan, tapi kan saya jualannya jualan konvensional ya, jadi cuman taunya supplier dan reseller gitu, saya taunya cuma gitu doang. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama teman-teman di sini, ada yang non-member nggak di sini? Nggak ada ya, kayaknya semua ini rasanya sih udah member. Kalau udah member, jadi kan saya bisa menyesuaikan kalimat dan kata-kata gitu ya. Jadi kan udah member MCI semua kan. Jadi kita fokus membicarakan sistem penginputan ya di MCI berarti ya, gitu ya, marketing plan lah gitu ya. Nah, siapa yang saya tanya dulu ya, siapa yang baru pertama kali ini ketemu MCI itu, jadi ketemu MLM tuh ya di MCI gitu, pertama kalinya gitu. Nggak pernah sama sekali jalanin MLM lain. Ada nggak? Yohan, Ci Christine, Aigyoklan, Cipani, Erlina juga ya, terus Cipipi juga, Cieyem, yang lain ditutup nggak tahu sih ya. Tapi memang saya pernah Ci, tapi nggak pernah ngerti bisnisnya, hanya buat beli murah. Oh, Kak Grace cuman Ya. kayak member gitu ya, Kak Grace ya? Iya betul. Tapi nggak pernah jalanin bisnisnya. Iya, nggak pernah pelajari juga, nggak ngerti, pusing. Sama dong, ayam juga. Jadi Ya. dulu itu saya sebetulnya pernah jadi member MLM juga sih, cuman saya cuman pakai doang gitu. Saya pernah kan dulu Nates tuh ya, tahu kan Softtek Nates itu ya, dari KK. Jadi saya juga pernah member KK sebetulnya. Terus MW pun saya pernah beli produknya gitu ya, tapi ya cuma jadi pemakai aja gitu. Jadi nggak pernah sama sekali jalanin yang namanya bisnis MLM, karena nggak pernah ada dalam bayangan kalau hari ini bakal ada di MLM gitulah ya. Nah, jadi waktu saya pertama kali masuk MCI, saya benar-benar nggak ngerti cara input. Jadi saya tuh benar-benar nggak ngerti kalau penginputan itu harus dilakukan di bawah orang yang merekomendasikan. Kacau banget ya kan? Jadi gini, saya itu dulu pertama kali join, jadi yang pertama yang teman-teman harus ingat-ingat, terutama di MCI ya, jadi buat teman-teman yang baru-baru juga nih, yang member-member baru, yang mungkin baru punya 1-2 ID, usahakan punya minimal 3 ID di atas. Itu harus gitu ya. Kenapa? Karena itu nanti akan menguntungkan buat teman-teman gitu, bukan buat upline. Justru kalau buat upline, semakin banyak ID-nya teman-teman, upline tuh bisa dibilang ya nggak terlalu untung juga gitu. Karena jarang kecipratan bonus leveling 500.000. Ya. Jadi kalau ID-nya teman-teman banyak, punya 3, punya 7, teman-teman tuh punya punya pilihan untuk menginput ke samping tuh banyak gitu loh. Jadi nggak terus-terusan turun ke bawah gitu. Teman-teman di sini kan ada beberapa leader ya, ada beberapa leader udah paham kan bahwa ada bonus leveling yang sometimes bisa naik loncat ke atas gitu loh. Itu karena ada posisi pohon tertentu yang memang secara sistem akan begitu gitu, tahu nggak? Jadi itu hal yang biasa, itu sistem nggak bisa diapa-apain, memangnya begitu gitu ya. Jadi kalau misalnya member baru punya ID banyak, upline itu akan semakin jarang karena limpahan bonus leveling 500.000. Makanya saya dari awal ke semua member juga saya selalu menyarankan punya ID lebih lah dari 1, minimal 3 deh gitu. Kalau masih mampu 7 deh gitu ya. Kalau bisa lebih banyak lagi lebih bagus gitu. Karena teman-teman akan punya pilihan untuk menginput ke samping tuh banyak gitu ya. Justru kalau teman-teman cuma punya 1 ID, ya bisa dibilang upline-nya sih happy-happy aja. Kan teman-teman kalau cuma punya 1 ID, teman-teman harus menginput ke bawah kan, nggak ada pilihan lain kan, harus input ke bawah. Dan itu upline
bakal sering banget kena limpahan 500.000 sih, gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama, join minimal 3 atau 7 ID. Percayalah, bukan untuk menguntungkan upline, tapi itu demi kebaikan teman-teman semua. Ya. Karena masalah limpahan 500.000 itu kadang sensitif juga sih gitu ya. Tapi kalau yang udah paham mindsetnya kita sama-sama benerin gitu hari ini, ya itu memang nggak bisa diapa-apain. Jangan minta leveling ke upline lah gitu ya. Kalau ada loncat ke upline ya sudah, itu memang by sistemnya begitu gitu. Karena suatu hari pun teman-teman akan jadi upline, akan dapat limpahan juga dari bawah gitu loh. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, cara inputnya ya harus binari, seperti yang tadi saya bilang kan, MCI itu kan sistemnya 2 jalur, membina 2 jalur. Jadi kalau teman-teman jadi member, berarti kan teman-teman itu satu titik lah ya gitu ya, satu titik di situ, terus teman-teman cuma bisa input satu kanan satu kiri di bawah gitu kan, tapi harus ada di bawah orang yang merekomendasikan. Nah, dulu kesalahan saya tuh gini, pertama saya tidak langsung bikin 3 ID. Itu kesalahan pertama saya. Terus kedua, begitu saya memang sih udah keseling orang banyak ya, udah keseling member banyak, tapi di bawah-bawahnya tuh saya bikin ID saya banyak gitu. Saya bikin ada yang 7 ID, ada yang 14 ID gitu ya. Pokoknya ID saya tersebar di berbagai jalur, banyak gitu. Nah, terus waktu itu member-member pertama saya sih waktu itu, kalau yang ada di sini sih Hana sama Yohan sih ya, sama OO Elvin gitu ya. Nah, dulu saya tuh mikirnya gini, kan saya taunya cuma supplier dan reseller gitu ya. Nah, waktu itu yang ikut menjual waktu itu Yohan dan Hana gitu. Saya mikirnya gini, yang penting saya memberi haknya mereka ya, yang penting saya memberi haknya mereka, saya input di mana aja gitu. Jadi gini, jadi waktu itu kesalahan saya tuh gini, Yohan order nih misalnya ya, terus saya pasang dia di satu titik, di belahan, di salah satu jalur dari ID saya gitu. Saya taruh dia di satu titik, terus kemudian berikutnya dia repeat order. Seharusnya kan saya taruh di bawahnya Yohan gitu ya. Seharusnya saya taruh di bawah Yohan, kalau bonus dia lagi 200 ya biarkanlah bonusnya jadi 200 gitu buat dia. Levelingnya naik ke saya 500 misalnya gitu ya. Nah, tapi waktu itu yang terjadi adalah pas dia order, ya karena dia adik saya, jadi saya pikir saya pengen kasih maksimal nih buat dia. Jadi saya langsung bilang gini, Wan, jangan ditaruh di bawah lu ya. Kalau di bawah lu nanti lu dapetnya cuma 200. Mendingan juga udah aja lah taruh di bawah salah satu ID gua. Nanti bonusnya masuknya 700. Gua kasih buat lu. Saya bilang gitu. Jadi saya tetap membayarkan haknya dia. Saya tetap kembaliin bonusnya 600 atau 700. Dulu 600 ya Wani kalau nggak salah ya. Dari jual satu paket sosin ya. Nah, itu tuh jadi saya bayarkan haknya dia saya bayarkan. Tapi saya inputnya berantakan jadinya gitu. Jadi saya nggak nyimpen di bawah Yohan gitu. Jadi dan memang dia waktu itu belum niat jalan juga, cuma iseng-iseng aja gitu. Kebetulan ada temannya nanyain sosin beli. Hana juga sama seperti itu kejadiannya. Karena saya nggak paham gitu. Jadi saya pikir yang penting dia semangat untuk jualan, yang penting saya membayarkan haknya dia gitu. Saya tidak makan uang dia gitu. Yang penting begitu. Waktu itu saya pikir seperti itu. Tapi ternyata salah. Jadi jangan sampai teman-teman di sini yang memang ini awal pertama kali ketemu MLM, jangan sampai melakukan hal yang salah seperti saya gitu ya. Untungnya orang-orang yang kena ini adalah adik saya sendiri dan teman dekat saya sendiri gitu. Jadi dia tahu banget lah kalau saya tuh nggak ada niat untuk ngejahatin atau untuk mengambil keuntungan gitu, sama sekali nggak ada gitu. Malahan tiap kali datang ke rumah saya tuh ya, kan saya ngegambar pohon saya tuh di kalender gitu ya. Saya sambung-sambung, udah gitu saya tempel di satu tembok, di satu kaca waktu itu. Yang sering ke rumah saya kan Yohan sama Hana juga ya, iya kadang-kadang suka ke rumah saya. Nanti saya kasih lihat dia dengan polosnya. Nih, ID lo ada di sini, ada di sini, ada di sini. Dianya juga nggak ngerti lagi ya kan, jadinya polos-polos aja gitu. Yang penting dia udah nikmatin bonusnya gitu kan, yang penting dia nikmatin karena saya bayarin bonusnya ke dia gitu kan. Dan ya pokoknya happy aja gitu jual
paket dapat 600, jual satu paket dapat 600 ya bahagia tuh ya, siapa yang nggak bahagia? Nggak peduli sama pohon jaringan mau berantakan juga ya nggak tahu lah gitu ya. Nah, untungnya itu teman dekat, ya maksudnya teman dekat dan adik saya sendiri gitu. Jadi ya harap dimaafkan ya, nanti saya beliin basreng ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya saya juga ini loh, apa ya? Yang kedua, kesalahan kedua itu saya nginputnya sembarangan gitu. Jadi maksudnya dulu tuh saya nggak ngerti kalau penginputan itu ada harus begini, harus begitu, saya nggak ngerti. Jadi akhirnya setiap kali saya closing, saya inputnya tuh lebar ke samping semua gitu loh. Saya pikir cuman buat estetika, yang penting rapih. Jadi saya nginput, aduh ya ampun, masya Allah ya, saya ini bodoh banget gitu ya pokoknya ya. Jadi ini 1, terus 2 di sini kan, terus nanti kan rapih kan, 4 di bawahnya gitu ya. Terus nanti input yang berikutnya rapih lagi. Pokoknya jangan turun ke bawah dulu, yang rapih tutup dulu satu-satu gitu loh, yang rapih ke samping ya. Terus nanti udah penuh itu segitiga ke bawah lagi. Nah, cuman ya yang dodolnya adik kakak sama saya ditaruhnya ke samping. Gawat kan? Berarti dia jadi crossline dong. Gitu. Jadi adik kakak sama saya ditaruhnya sebelahan. Saya pikir biar cantik nih ya. Ini cicinya, ini dedeknya sebelahan. Gini. Crossline lah dia jadinya sekarang gitu. Kan lucu kan? Gitu. Padahal seharusnya yang benar itu kalau adik kakak jangan ditaruh sampingan. Ya, adik kakak, saudara atau orang-orang yang berada dalam komunitas yang sama. Jadi kayak sama-sama teman arisan. Terus misalnya orang tua murid yang sama di satu sekolah dan mereka dekat satu geng misalnya gitu ya. Terus misalnya lagi adik kakak udah pasti, sepupu dan itu sepupunya satu line gitu, misalnya dari mama atau misalnya ya sepupunya dengan komunitasnya yang erat gitu, yang erat dan dekat, itu jangan ditaruh ke samping. Jangan mikirin estetika kayak saya dulu gitu, yang penting estetika rapi ke samping gitu kan ya. Kalau menclok-menclok kan berantakan. Saya dulu mikirnya gitu, aduh ya ampun ya. Jadi kalau yang punya komunitas yang sama, kalau adik kakak, kalau keluarga, kalau saudara, itu taruhnya ke bawah. Justru harus ditaruhnya nyusun ke bawah. Kenapa nyusun ke bawah? Supaya tidak rebutan closingan. Supaya nggak rebutan closingan. Terus kalau misalnya yang mengclosingkan salah satu, setidaknya kan kalau ditaruh di bawah dia itu bisa saling membantu poin gitu loh. Meskipun memang bonusnya akan tetap masuk ke yang mensponsori dong ya gitu. Tapi kalau dia satu jalur itu akan membantu poin nanti gitu, dan itu malah bisa apa ya, bisa saling kerjasama gitu loh. Mungkin yang aktif misalnya yang tengah atau yang aktif misalnya yang paling bawah, nanti yang atasnya tuh bisa kedongkrak gitu karena ngelihat poin dia sebelah udah keisi kan sayang kalau sebelahnya nggak dijalanin gitulah yang kurang lebih ya. Jadi jangan melakukan kesalahan seperti saya gitu, jangan gara-gara supaya indah gitu ya terus adik kakak jadi crossline gitu. Ya untungnya adik kakak yang crossline itu sampai hari ini belum jalan-jalan gitu, jadi ya sudah, ya masih aman. Untungnya sampai hari ini cuma pemakai gitu. Jadi nggak ada masalah juga gitu. Coba kalau dua-duanya jalan, ambiar. Aku harus ini, pasti aku harus pindahin salah satu nih. Pasti harus dipindahin biar jadi sejalur. Gitu. Ya. Jadi itu kesalahan saya yang berikutnya. Jadi jangan ditiru, ya. Jangan. Terus yang berikutnya, tadi apa sih? Tadi kan udah dicatat nggak anak-anak? Ya kan, nggak dicatat. Ya. Dicatat. Jadi ya. Udah banyak pertanyaan, Ci. Waduh, gawat ini gue mau dibar. Ya, terus udah gitu ya. Yang berikutnya, jangan terus nginput di kaki panjang. Jadi kadang-kadang nih masalahnya kayak gini nih. Misalnya nih ya, ini ID saya, ID utama. Terus sebelah saya misalnya udah 500.
sebelah kanan udah 500, sebelah kirinya misalnya baru 100. Nah, tapi yang 500 ini ada satu downline teman kita, dia minta gini, bantuin gua dong, lu pasangin kaki dong di gua gitu, jangan nyebar di mana-mana, taruh aja di bawah kaki gua, bantuin gua kenapa gitu loh. Biasanya banyaknya yang gitu ya, karena teman minta dikasih kaki. Nah, sekarang kalau jadi upline nih ya, misalnya ya, teman-teman punya jalur sebelah udah 500, sebelahnya udah 100. Kira-kira bakal isi yang di 500 apa di 100? 100 dong, iya kan? Supaya menyeimbangkan. Jadi jangan sampai karena nggak enak sama teman, karena minta kaki, di-input terus di yang 500. Gitu. Jadi, nggak enak, dia minta kaki, ya udahlah, gue bantuin dia, tapi dibantuin, lama-lama jadinya jadi bengkak sebelah gitu, kejauhan gitu. Nah, itu nantinya efek kan untuk ke perkembangan jaringan kita jangka panjangnya itu ya akan berefek, apalagi kalau yang di kanan yang tadi yang 500 ternyata jalan semua. Yang di kanan malah nggak ada yang sebelahnya lagi yang 100 malah nggak ada yang jalan gitu. Nah, itu bahaya gitu ya. Itu nanti ya agak berat gitu jadi ngejernya gitu. Nah, terus jangan juga pernah meminta kaki dari atas. Memang kadang-kadang tuh gini, kadang-kadang upline memang kadang ada sih ya jalur-jalur yang ada spillover. Spillover itu jadi kaki limpahan dari upline. Karena dia nggak punya pilihan untuk menginput di mana-mana lagi gitu loh. Jadi memang dari awal dia tidak ada pilihan harus input di situ gitu. Kebetulan itu jalur-jalur utamanya si upline. Jadi memang mau nggak mau dia harus input ke bawah dan kebetulan memang akan ada orang-orang yang kena spillover gitu ya. Tapi ya jangan pernah minta gitu. Sekarang dibalikin lagi ke kita pribadi. Kalau kita jadi upline, terus ada downline minta, tapi sebetulnya di jalur itu kita nggak butuh juga gitu loh. Kita nggak butuh ada kaki di situ, tambahan kaki, apakah akan diinput di situ gitu loh. Jadi kalau misalnya kita minta tuh takutnya nanti pada saat kita jadi upline dibalikin, downline minta juga ke kita, repot urusannya nanti kan gitu ya. Jadi lebih baik ya usahakan semaksimal mungkin jangan sampai minta sama upline gitu ya. Karena kalau misalnya terus sebagai upline juga kalau misalnya ngasih terus, oke lah sekali dua kali dikasih masih fine gitu ya. Tapi kalau misalnya dikasih terus, mentalnya nggak akan benar gitu. Karena saya pernah ada kejadian ya gitu minta oke lah saya kasih 1 kali 2 kali dikasih, jadi kan dia enak kan karena saya udah kasih kaki di sebelahnya, jadi kan begitu dia jual tuh langsung masuk 700 gitu kan, karena sebelahnya udah ada orang kan. Tapi begitu dia udah sampai di ujung dan begitu giliran dia jualan posisi dia lagi di 200, langsung ngerem nggak mau jualan lagi karena dapat 200 gitu loh. Padahal kan bisa dibilang pada saat dikasih spillover itu mah hanya semacam keberuntungan buat dia gitu, makanya bisa langsung dapat bonus 700. Tapi kalau yang sebetulnya kan harusnya bonus MCI kan selang-seling 200, 700, 200, 700 gitu. Nah, ini begitu udah sampai di posisi dia 200, ngapain nggak mau jualan sama sekali gitu loh. Dan itu bahaya banget. Mental-mental yang seperti itu kan kita nggak harapkan ada dalam tim gitu kan. Jadi ya jangan membiasakan juga gitu sebagai upline, karena apa yang kita tabur hari ini someday akan kita tuai gitu. Kalau kita jadi downline kita minta spillover, someday pada saat kita jadi upline kita juga akan diminta spillover sama downline kita. Terus pada saat kita jadi upline, kalau kita terlalu banyak memberi sama downline itu tidak akan mendidik dia memiliki mental yang kuat gitu loh. Jadi ya nggak bagus lah gitu ya, ibarat kata kayak kupu-kupu di dalam kepompong, harusnya dia fight buat keluar tuh sendiri supaya sayapnya bagus dan bisa terbang, tapi sama kita diguntingin kepompongnya gitu, akhirnya dia bisa keluar sih dari kepompong tapi nggak bisa terbang karena sayapnya kurang kuat gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Jadi ya kalau ngebantu 1-2 masih oke lah ya, tapi kalau terus-terusan
nanti akan membentuk mental dia jadi nggak bagus gitu loh. Itu bisa dibilang ya kesalahan kita juga sebagai upline jadinya ya gitu ya, karena kita tidak mendidik dia sebagaimana mestinya gitu. Terus yang berikutnya, jangan terus jualan. Jadi waktu awal-awal itu karena saya tahunya kan, saya kan dulu kan penjual online. Saya tahunya cuma supplier dan reseller. Dan saya cuma tahunya jualan. Sedangkan dalam MLM, multi level marketing, itu nggak cukup cuma jualan. Boleh dibilang saya nih termasuk yang beruntung. Jadi sebelum saya masuk MCI, koneksi saya tuh banyak. Karena saya dulu guru 10 tahun, saya berarti punya kontak orang tua murid banyak banget. Terus udah gitu terakhir saya wakil kepala sekolah juga selama 3 tahun. Saya bisa dibilang semacam public relation-nya sekolah lah ya. Jadi kalau orang mau cari apa di sekolah saya ya pasti hubunginya saya gitu. Kalau orang mau nawarin basar, orang mau nawarin apa sih? Jadi kayak jadwal outing gitu ya, itu pasti cari saya. Jadi konteks saya tuh banyak banget, daftar nama saya tuh banyak banget. Dan saya itu jualan terus, cuma jualan aja. Itu tuh selama 3 tahun kayaknya. 3 tahun saya jualan aja sendirian. Gitu, jualan sendirian. Lebih malah dari 3 tahun, kalau dari saya jadi member sih dari 2014 sampai 2016 aja udah 2 tahun ya. Terus pas saya mulai fokus jalanin bisnis MCI pun kan saya masih belum ngerti tuh. Belum ngerti juga tentang MLM gitu. Jadi sampai 2017-an lah ya, mungkin sekitar 3 tahun saya jualan sendiri. Tapi bersyukurnya daftar nama saya banyak. Dan tidak semua orang beruntung seperti saya gitu. Tidak semua orang punya daftar nama yang sebanyak saya gitu. Jadi dulu itu saya jualan sendiri aja saya masih bisa tembus tiket tuh lebih dari 2 gitu. Jadi ya memang daftar nama saya memang ya bisa dibilang ya oke banget lah ya, berarti ya koneksi saya bagus gitu kan. Tapi kan itu nggak semuanya orang punya kelebihan seperti itu gitu. Dan kesalahan saya yaitu jualan terus dan tidak dimasukkan ke dalam sistem gitu. Jadi saya cuma jualan banyak, memang saya jadi banyak user sih. Memang saya jadi banyak user sampai hari ini saya banyak pemakai. Jadi suplemen tuh saya selalu laku gitu ya. Karena memang karena dulu saya tahunya cuma jualan, jadi kan orang begitu udah suka sama produknya ya dia langsung nyari produknya ya pasti ke saya lagi gitu ya. Terus kalau ada produk baru saya selalu tawarin, ini ada produk baru nih bagus gitu ya. Nanti dia cobain, oh iya bagus. Nanti dia jadi rutin beli lagi gitu ya, skincare atau suplemen gitu. Cuman untuk ke bisnisnya ya jadinya nggak berjalan dari awal gitu. Jadi selama bertahun-tahun ya tahunya saya cuma ketemunya sama pemakai aja terus gitu. Dan itu kalau buat pengembangan jaringan itu lambat. Karena kalau user kan paling belanjanya tuh sebulan mungkin 1 paket gitu kan. Atau malah sekarang ada extra plan. Jadi mungkin kalau pemakai itu ya paling beli ya pakai extra plan lah gitu kan. Dan kita semua sama-sama tahu kalau extra plan itu kejar point trip-nya kan kecil. Tapi memang secara bonus sih gede gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang sampai hari ini masih jualan doang gitu ya, jangan udah harus mulai dibenahi gitu, jangan jualan terus gitu. Jangan fokusnya ke produk terus gitu. Karena kita bisnis MLM ini bukan cuma sekedar mengutamakan produk, tapi juga mengutamakan bisnis juga gitu ya. Jadi harus seimbang antara produk dengan bisnis. Nah, itu tuh kayak maksudnya seimbang tuh gini loh. Jadi misalnya nih ya, kita lebih sering kasih testimoni tentang produk. Mungkin ada beberapa orang yang memang tertarik karena memang butuh produk. Tapi ada orang-orang yang tertentu itu butuhnya bukan produk, butuhnya tuh bisnis. Jadi kalau kita tidak pernah kasih testimoni secara bisnis, dari sisi bisnis, nggak akan dapat-dapat
gitu loh. Karena saya juga pernah ngalamin, dulu mah kan saya karena fokusnya sama jualan, jadi kan saya cuman produk dan produk ya. Kalau ditanya testi produk saya banyak banget gitu. Tapi saya lupa untuk berbagi, sharing tentang bisnisnya gitu. Saya nggak terlalu sering gitu ya, nggak terlalu sering sharing tentang bisnisnya gitu. Dan ternyata waktu sekali saya sharing tentang bisnis, saya buka bonus saya gitu ya. Dulu tuh saya nggak mau banget untuk sharing bonus karena begitu sharing ada yang minjem, begitu sharing ada yang ting pinjem duit gitu kan. Males dong, males maksudnya nolaknya gitu, nggak enak. Apalagi yang minjem kan pasti kan teman-teman deket kan, maksudnya teman-teman yang kita kenal gitu loh. Ya mau nolak nggak enak, mau nggak nolak, gue kerja bukan buat dipinjem-pinjemin gitu kan. Jadi nggak berani gitu dulu tuh posting bonus gitu ya. Sampai akhirnya sampai satu titik ya diingetin juga sama upline gitu ya, sama Betty, sama Cilia gitu ya. Coba mulai postingin ke bisnis, jangan ke produk terus. Memang kekuatan aku waktu itu memang di produk sih gitu ya. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kita menyeimbangkan antara produk dengan bisnis gitu, karena ternyata ada orang-orang yang butuh bisnisnya gitu ya. Coba aku mau tanya dulu, ini di sini kan ada 31 orang ya yang ikut join MCI bareng sama gua, sama saya, karena tertariknya ke bisnis, ada nggak? Nah tuh si Cifani karena bisnis, karena dia ngelihat bisnisnya ya. Cisumi juga tuh, Cisumi juga. Ada lagi Yohan, dua-duanya. Ayah. Tuh, si Cifoni juga tertariknya ke bisnis. Coba pengen tahu, Cifoni, waktu itu lu pengen jalanin MCI karena ngelihat apa? Postingan yang mana? Hah? Lihat postingan lo. Postingan gua yang mana? Yang apa, suka dapat apa gue lupa dia apa ya waktu itu, postingan apa. Ya ternyata salah satu yang ke bisnis ya. Kalau posting produk lu nggak tertarik? Kan lu temenan sama gue di Facebook udah lama ya kan? Waktu itu kan gue penjual ecer. Bantuin lu jualan ecer, Sosintea. Iya. Cuman itu doang ya, tapi produk lain enggak kan? Tapi kayaknya kalau itu belum ya, maksudnya kalau ke produk belum klik. Sosin juga karena ada yang mau rutin, jadi jualan gitu. Ya, ada yang cocok, ada yang enggak juga sih. Kalau produk langsing kan gitu kan. Ya itu sih wajar gitu. Nah, yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang sama produknya itu belum tentu klik gitu. Cifoni itu sepupu aku di Cirebon. Sebetulnya kan temenan Facebook ya udah dari zaman dahulu kala kali ya gitu kan, kita tuh temenan gitu. Dan masalah posting-posting, aku tuh udah sering banget posting testi nano spray lah, testi bioblast lah, testi sosin lah, pokoknya semua produk saya punya testinya gitu. Tapi dia tuh lama banget nggak pernah tertarik untuk join gitu, cuman nge-like doang gitu ya. Tapi begitu diselipin postingan bisnis, misalkan dapat bonus lah, atau misalnya dapat trip lah, cash reward dari trip lah gitu ya, mungkin itu yang bikin melek. Kalau Cifani dulu gara-gara ngelihat apa ya Cifan? Ya, trip ya? Ya, 3 bulan. Kita mata duitan lah. 3 bulan. Mata duitan. Iya gitu ya. Jadi memang ada beberapa orang yang tertariknya tuh justru karena bisnisnya gitu ya. Dan malahan ya bisa dibilang 50-50 gitu, yang jalan karena produk dan yang jalan karena bisnis itu 50-50 gitu, bisa dibilang begitu. Yang di Pekanbaru nggak tahu nih apa semuanya karena produk atau ada yang tertarik memang ke bisnis juga ya. Jangankan temen ya, jangankan temen nih, adik sendiri aja nggak langsung jalan loh. Ya nggak, coba Yohan dulu kenapa bisa tiba-tiba mau join? Padahal adik sendiri loh, adik sendiri sering ngobrol, maksudnya tahu banget kalau aku posting produk atau apa gitu ya, bahkan dia lihat sendiri aku pakai.
tapi adik sendiri aja nggak langsung jalan gitu. Why? Iya, why? Itu suara apa? Matiin dulu deh, bentar ya. Suara TikTok. Nggak langsung jalan. Sebenarnya mungkin lebih nggak yakin ya, karena pokoknya awal-awal jalan tuh, awal-awal tahu lu join MLM tuh kan gara-gara lu beli Nano sama Magic Stick itu loh. Ya. Kan, yang gue suka main terus lu semprot itulah kalau pergi-pergi lah. Iya. Semprot sana, semprot sini gitu kan. Terus ya itu belakangan kan tadinya belum ada bioglas tuh, belum ada. Belum, iya. Nggak tertarik aja waktu itu, waktu ngeliat Nano sama Magic Stick. Cuma mikirnya, si Cici beli produk gituannya kan, lu juga belum jalanin bisnisnya ya? Iya, belum. Ya, belum. Terus keluar bioglas tuh ya yang kata gue bilang produk aneh itu, beling apaan sih? Itu kan ya gue pernah ngomong gitu kan? Iya. Iya. Terus diomong-omongin lah, lu pakai ini kepala si Derry lah, aneh aja gitu ngelihatnya. Tuh beling ditempel di kepala gitu ya. Ya aneh aja buat gue mah gitu. Terus belakangan ya karena pakai juga kan, karena si Ken begitu, terus lu sempat ngomong, lu tuh aneh ya, anak udah kayak begitu, habis duit gede, habis ini gede, gua ngeliat lu stres apa segala macem gara-gara anak-anak sakit-sakitan, kok nggak mau coba sih, coba aja kenapa gitu. Iya. Ya udah, akhirnya mikir coba, rasanya sempet dipinjemin deh. Iya. Sempet dipinjemin dulu karena nggak mau beli, karena mikir gila aja beli. Pelit, tau nggak, dia tuh pelit dari dulu tuh, baju aja mesti gua dulu yang beli, dia tinggal minjem. Jangan salah, sampai sekarang juga baju mah dapat limpahan dari dia. Baju dulu. Selalu ya, gue yang jadi kelinci percobaan. Saya tuh termasuk yang pelit. Jadi waktu itu ngelihat dia beling kaca harganya ketawa apa nak? Kita pikir banget kan ya. Sampai akhirnya saya bilang, pinjemin dulu aja kalau emang bener mah, pinjemin lah tuh. Tapi memang bener loh. Kalau nawarin produk MCI, jangan pakai sistem pinjemin. Rasanya nggak efektif karena kalau dipinjemin kan kita jadi kayak ngebatas waktu. Jadi gini, nih gue dipinjemin sama si Cici ya, berarti seminggu anak gue harus sehat, seminggu gue dipinjemin atau sebulan dipinjemin, gue pengen lihat hasilnya udah langsung instan gitu kan. Jadi waktu dipinjemin 2 minggu atau berapa tuh dipakein juga kan rasanya hasilnya ya nggak maksimal aja gitu. Ya cuma 2 minggu alerginya udah 5 tahun, masa mau sembuh 2 minggu, ya kan? Ya udah akhirnya dipinjemin nggak ngefek tuh, dipinjemin nggak ngefek, jadi gue balikin lagi bilang nih apa beli lu nggak ngefek gitu gue bilang. Dari itu akhirnya ngelihat si Daryl panas turun sembuh, ke dokter nggak pernah ke dokter, gue pikir gini ya, kok anak dia beneran lebih sehat ya gitu. Masa iya anak gue enggak. Jadi akhirnya begitulah, akhirnya nyicil kan gue 10 kali. Nyicil. Kalau dedek gua aja nyicil, coba please kan deh coba. Join ke Cici beli paket, 1 paket tuh nyicil, itu pun awal gini. Ya udahlah gue belilah, gue nggak minta ke si Lukas gitu kan, nggak enak kan, dulu saya statusnya ibu rumah tangga nggak punya penghasilan, minta uang suami suruh beli paket 2 juta 3 juta mah atuh bisa diketawain ya, beli beling lagi. Jadi saya nawar tuh ke si Cici, gue bilang ya udah nih gue nyicil deh 10 bulan, tuh dikasih sama dia. Kalau nggak dikasih mah kelewatannya, adik sendiri nggak dikasih gitu. Jadi akhirnya dikasihlah 10 bulan. Nah, yang lebih itu lagi waktu 10 bulan nyicil tuh untungnya loh, 10 bulan nyicil tuh hasilnya udah kerasa di bulan ke-6. Mungkin saya kalau 10 bulan hasilnya nggak kerasa minta balik duit loh. Untungnya di bulan ke-6 si Ken tuh udah better itu alerginya. Obat alergi udah lumayan. Preman emang dedek. Emang saya mah dalam hati saya dulu sempat mikir gini loh. Ini Cici gua kalau sampai nawarin produk ke gua bohong keterlaluan deh. Dia emang cuma pengen duit gua doang. Itu saya mikirnya. Aduh jadi lekoan. Soalnya dulu saya punya pikiran gini. Orang kalau udah bisnis mah ya, mau saudara, nggak saudara, udah urusan bisnis mah jadi sadis gitu. Peduli amat, mau adik sendiri juga gitu kan. Jadi waktu itu saya sempat mikir gini, oke deh, gue cicilan 10 bulan sambil mau gue lihat hasilnya nih, ada nggak? Kalau nggak ada, mungkin juga saya termasuk salah satu yang minta balikin duit loh. Siapa kayak nyicil ke gue aja yuk minta balik duit. Siapa tuh yang minta balik duit kemarin? Ciroida ya? Masih apa? Ada membernya yang minta balik duit ya? Kupret aja sampai gue jabel barangnya.
Nyicil kagak. Ya, tapi kan puji Tuhannya gitu ya. Sebelum 10 bulan cicilan belum lunas tuh, di bulan ke-6 tuh udah kelihatan perbaikannya gitu. Makanya jadi di situ tuh mindsetnya berubah dong, Tapi sempat preman loh, di awal-awal sempat preman. Udah sempat mikir, awas nih ya, gua cicil 10 bulan, kalau sampai 10 bulan nggak ada. Terus kok jadi mau jalanin bisnisnya? Nah, mau jalanin bisnisnya itu ke satu. Sebenarnya sih awalnya gitu, karena ngelihat si Cici jalan-jalan. Tapi jujur ya, kalau saya pribadi, ini jujur loh ya, saya pribadi tuh tertarik sama MCI bukan karena trip. Karena kan saya mah takut naik pesawat. Ya, jadi memang nggak mau trip, memang nggak mau. Tapi begitu si Cici bilang, ya kalau lu nggak pergi trip juga udah bisa dicairin jadi duit. Nah, saya mah kan duit. Ya, pelit, suka duitan. Saya teh pelit dan gemar menabung. Hitungan. Jadi begitu si Sela bilang, jadi begitu si Sela bilang, kalau lu nggak mau pergi juga nggak apa-apa, ada tiketnya bisa dicairin cash. Nah, langsung situ saya pikir nggak apa-apa lah ya, nggak pergi juga jadi duit gitu. Jadi akhirnya saya teh berjuang tembusin trip, tapi bukan buat pergi terbang, udah sieun naik pesawat. Jadi saya mah mau duitnya mau ditabung. Gitu. Jadi pertama karena produk anak saya jadi lebih sehat, kedua karena saya pikir oh ya lumayan ya gitu bonusnya bisa ditabung. Kan saya mah orangnya Cici kan tahu ya dari dulu saya mah gemar menabung. Ya. Gemar menabung, sepelit-pelitnya sampai semua barang juga saya dulu yang beli. Dia tinggal minjem doang langsung ke kamar. Tapi Yohana menabung di perut juga. Nah, tuh. Ya pelitnya. Betul. Nabung Tapi bener loh, Bener loh. Gue juga kayaknya nggak suka buat saya mah menikmati hidup teh makan enak sih. Nopi, ada kamu Nopi. Orang kan beda-beda ya, ada yang hobinya ngetrip ya. Kalau buat saya mah menikmati hidup teh makan enak. Sela. Yohan kayaknya nggak cocok dimasukin ke trip kita. Dia mah, aduh. Ya kan takut pesawat, nak. Sebelumnya paling jauh juga 2 jam. Selama masih ada antimo, yo, masih bisa. Antimo lama pan, ada tonjokan orang yang lebih menekan. Rasa takutnya lebih besar, Nah, coba itu udah dengar kan ya, adik sendiri aja begitu gitu ya. Adik sendiri aja nggak percaya sama produknya pertamanya juga gitu. Jadi memang prosesnya tuh panjang gitu. Jadi kalau teman-teman yang bilang keluarga nggak ngedukung, apa nggak ngedukung, ini lihat adik gue sendiri ya kan, coba gimana nggak menderita jadi Cici kayak begini ya kan. Aduh, sulit memang hidup ini ya. Jadi teman-teman jangan terus jualan, jangan terus fokus sama produk gitu, karena ada beberapa orang yang mungkin tertarik sama tripnya gitu ya. Kalau tadi Yohan bilang dia nggak tertarik sama tripnya saya, tapi dia penasaran pasti gitu, karena dia yang paling tahu kondisi keuangan saya dari awal gitu ya. Dari awal saya ngajar, saya kerja gitu ya. Kalau ada apa-apa saya cerita sama siapa sih? Pasti sama adik kan gitu ya. Dan dia paling tahu banget kondisi keuangan saya gitu. Dia ngelihat banget perubahan. Apa juga pinjam duit kan sama gue ya, karena nah iya gitu. Kalau gue kurang duit, pinjam duitnya sama dia gitu dulu tuh ya. Kalau mau ngomong jujur ya Bapak Ibu ya, kok Bapak Ibu sih kok jadi serius amat, teman-teman ya. Dulu itu waktu Siwan belum jalanin bisnis MCI ya, saya tuh nyicilin teman-teman itu pakai modal dari Yohan loh. Jadi saya tuh minjem uang Yohan. Jadi Yohan itu dulu waktu beli produk nyicil ke saya itu bukan karena dia nggak punya uang, karena dia pelit. Pelitnya tadi itu bukan dia nggak punya uang, tapi pelit. Padahal kalau saya pinjem uang buat modalin MCI, kita sharing bonus sama. Jadi saya suka, Wan, gue pinjem uang lo nih, kita sharing bonus ya. Gue dapat bonus 700 bagi 2, lo 350, gue 350. Gitu, tahu nggak saya tuh sama Yohan tuh begitu. Bahagia nggak dia coba? Cuman minjemin 3,5 juta, dapat 350.000 ya berapa persen? Mendingan dipinjemin ke gue daripada di bank, ya kan? Gitu. Makanya malah pertama-tama tuh gue inget banget waktu si Cici pertama kali mulai jalan bisnisnya besar, saya tuh makan suka nanya gini, Cici, ya lu kurang modal lagi nggak? Gitu. Karena buat saya mah enak ya minjemin duit ke Cici, terus dia bilang ya udah nanti gue kasih segini. Kadang waktu itu belakangan bukan sistem sharing bonus ya,
Pokoknya kalau pinjam 10 juta nanti dapat berapa persen gitu, pokoknya begitu. Jadi saya teh kayak pemodal. Jadi saya teh nanya ke dia, Ci, nih gue ada uang nganggur nih ya, lu kalau MCI butuh buat golangin cicilan nih, ke gue aja, gue lagi ada duit nganggur segini, gitu. Dan sayanya tuh nggak kepikiran mau jalanin, karena saya pikir, ngapain gue jualan? Orang gue nggak jualan juga, gue nggak jualan paket, gue dapet sharing bonus kan dari si Cici, itu dulu mikirnya. Tapi terus akhir-akhir mikir gini ya, gue sharing bonus ke si Cici, dikasihnya bonusnya segini. Kalau gue jualan paket sih, gue dapat bonusnya 700. Yang mending atau gue jualan sendiri ya. Bener nggak? Bener nggak sih? Dulu awal-awal gitu ya. Pokoknya awal-awal jalan tuh begitu tuh. Karena ngomong, Cici, lu kalau jualan sepaket tuh dapat berapa sih? Maksudnya saya baru mulai klik nanya-nanya sepaket. Dapat apa dapat berapa tuh. Karena saya mikir, si Cici kok bisa ngasih ke gue bonusnya sekian ya? Cuman gara-gara minjem duit gue doang buat modalin cicilan dia. Emang dia dapat bonusnya berapa gitu kan? Jadi kan saya pengen tahu dong, karena saya dapat dari si Cici tuh lumayan gede. Akhirnya si Sela baru ngasih tahu, lu tuh kalau jual sepaket segini, karena waktu itu kan memang saya termasuk yang posisinya di atas, jadi kan udah ada kaki-kaki limpahan tuh dari si Cici. Jadi tiap kali saya jualan tuh bisa keluar bonus 700 saya gitu kan. Karena kan saya udah cukup lama juga tuh nggak jualan, jadi kakinya istilahnya sebelah tuh udah lumayan adaan sebelah. Jadi kalau saya jualan satu langsung keluar 700. Makanya saya nanya, Ci, lu kok bisa ngasih ke gue bonus gede banget sih? Emang lu kalau jualan dapatnya berapa? Kalau gua jualan sendiri. Terus si Cici bilang, ya kalau lu jualan sendiri lu langsung dapat 700 satu paket gitu. Dalam hati gua, 700 satu paket mah tuh gua jualan 10 paket aja udah 7 juta ya, mending gua jualan sendiri lah. Ya udah gua jalan gitu. Benar ya awalnya gitu ya? Iya. Gitu. Iya gitu. Jadi awalnya tuh gitu. Jadi saya pinjam misalnya ke dia 3,5 juta, kita sharing bonus awalnya gitu. 350 dia dapatnya dari saya. Nah, 350 itu kan berarti 10% dari 3,5 juta. Anggaplah cicilannya 6 bulan. 10% dibagi 6. Dia dapat 1,6% sebulan. Lebih gede daripada dia taruh di deposito. Makanya dia kasihlah ke aku itu uang, ya kan? Nah, ya macam begitulah ya, kurang lebih ya. Jadi teman-teman coba diseimbangkan antara produk dengan bisnis gitu. Karena ternyata si Yohan juga mau jalanin bisnisnya itu karena dia penasaran sama bisnisnya juga kan, sama saya kan gitu. Dia nanya-nanya, lo dapat berapa sih dari jual gitu-gitu gitu kan. Akhirnya setelah dia jalan tahun berapa sih ya, kalau nggak salah 2018 ya Wan ya. Ya pokoknya yang si Ken mulai sehat itu ya, yang gue ngerasain kayak ya nih gue mau mulai jalan deh, si Ken udah 2017 mulai akhir kayaknya ya. Akhir, nah ya, jadi sejak Yohan jalan ya saya udah nggak bisa minjem lagi uang dia lah. Orang dia pakai buat nyicilin dia sendiri. Ya kan? Udah nggak bisa lagi, udah minjem. Dan memang di situ ya bonus aku udah lumayan kekumpul gitu ya. Jadi udah nggak perlu lagi lah minjem uang orang gitu kan. Gitu. Ya, jadi teman-teman yang sampai sekarang nih masih fokusnya di produk, masih fokusnya di jualan barang, coba diseimbangkan antara produk dengan bisnisnya gitu. Karena kita nggak pernah tahu yang mana yang butuh produk, yang mana yang butuh bisnis gitu ya. Terus selanjutnya ternyata dalam MLM itu perlu yang namanya bina tim. Perlu yang namanya bina tim. Nah, masalah bina tim ini sih terus terang saya pun sampai hari ini masih belajar ya, masih terus trial and error gitu ya. Memang dari VSN kan ada ya, memang dari VSN ada. Tapi sometimes tuh ladangnya beda gitu. Jadi ada satu komunitas yang dia senang belajar, memang hobinya tuh belajar gitu ya. Jadi setiap minggu ada kelas pun ya yang datang banyak gitu loh. Tapi ada juga yang misalnya tipe-tipe membernya tuh pekerja misalnya gitu, pekerja yang memang waktunya tuh padat gitu. Kadang-kadang buat minta waktu sebulan sekali 2 kali aja ya belum tentu bisa juga gitu, tau nggak? Nah itu kan kita harus disesuaikan ya, disesuaikan dengan ladangnya kita. Dan itu tuh saya pribadi masih trial and error, tapi saya sih ngerasanya untuk periode ini udah bisa dibilang udah mulai kelihatan gitu ya yang cocok untuk ladangnya saya tuh yang mana gitu ya. Jadi kayak di VSN kan bilang ada 7 VP gitu ya. Nah, kalau buat saya merasa kalau grup
750-nya dipisahkan, buat saya kurang efektif. Gitu, buat saya kurang efektif. Karena, apa ya, menurut saya kurang efektif aja gitu loh. Makanya, mulai periode yang ini, tim STC di Bandung itu, 750-nya saya bawa ke grup besar. Saya bawa ke grup besar, supaya posisinya di tengah-tengah gitu. Jadi tidak terlalu mengikat, tapi ada interaksi di dalam grupnya gitu loh. Jadi afirmasi tetap ada, dan itu kan bisa dibaca sama semua orang yang ada di grup ya. Misalnya di grup itu ada 70 orang gitu ya, 70 orang bisa baca meskipun nggak semuanya bereaksi gitu ya. Tapi mereka baca, dan kita nggak pernah tahu kapan orang-orang yang silent reader itu mengena gitu sama diri mereka gitu ya. Terus sama kayak motivasi juga sama di dalam grup ada. Tapi kalau untuk 750 di dalam grup besar itu terus terang ya saya butuh kerjasama dari leader-leadernya gitu. Jadi yang Ruby dan Trip Achiever saya minta kerjasamanya untuk jadi host bergiliran. Jadi biar bagaimanapun Ruby dan Trip Achiever itu udah satu level di atas member-member yang lain gitu ya. Dan ada tanggung jawab yang lebih gitu. Tapi saya juga nggak maksa. Ada beberapa Trip Achiever pun yang memang dia japri dan memang tidak mau gitu ya. Tapi ya sudah, kalau yang nggak mau ya dilepas. Ya sudah, jangan dipaksa juga gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang pengen maju, pengen berkembang, dia pasti nggak akan nolak gitu. Dikasih ya udah, learning aja, belajar aja gitu. Jalanin aja gitu. Karena kalau nggak belajar-belajar ya nggak bisa-bisa gitu kan. Kita semua nih berawal dari nggak bisa kok. Tadi teman-teman udah denger kan cerita konyolnya aku yang bener-bener dodol banget gitu di awal ya gitu ya. Jadi saya juga berawal dari ketidakmampuan, ketidakbisaan gitu. Tapi ya karena mau belajar, terus belajar, jadi akhirnya ya jadi agak pinter sedikit lah gitu ya. Agak lumayan cerdas sedikit gitu. Nah, jadi teman-teman juga jangan lupa untuk Bina Tim ya, untuk Bina Tim. Kalau untuk member-member baru Bina Timnya kayak gimana? Jadi kalau misalnya nih mengclosingkan orang baru, selalu tawarin dia untuk masuk ke dalam grup. Memang nggak semua orang mau sih. Memang nggak semua orang mau. Saya juga sebetulnya saya sponsorin orang tuh banyak banget, ratusan gitu ya. Tapi nggak semuanya mau masuk ke dalam grup gitu. Dengan alasan yang bermacam-macam lah. Ada yang bilang takut HP-nya lemot, takut ini, takut itu gitu ya. Cuman memang pintar-pintarnya kita ngomong sih, misalnya saya tuh takutnya kelupaan ngasih info kalau ada update produk atau misalnya kalau ada update promo gitu. Karena yang pertama kali saya pasti kasih info kan di grup. Di luar itu ya sometimes saya lupa juga untuk broadcast. Kadang-kadang saya baru broadcastnya tuh di hari kedua atau ketiga, jadi kan udah nggak terlalu update banget gitu ya, udah kelewat beberapa hari gitu. Nah kayak gitu. Ada beberapa yang mau masuk, ada juga yang enggak gitu. Tapi yang penting setiap kali kita mengclosingkan orang baru, tawarin masuk ke dalam grup gitu. Karena penting banget. Kalau misalkan nih ya, mereka tidak ada di dalam grup, ibarat kata nih, mereka cuma pemakai, mereka nggak dapat info banyak. Kalau di grup, kita tuh ada sharing, jadi siapa tahu bisa ditiru sama Pekanbaru juga. Kita tuh di 7VP di dalam grup STC itu, di Bandung itu, kita tuh ada jadwal untuk sharing produk setiap hari Rabu. Dan itu tuh digilir, tiap minggu digilir. Misalkan minggu ini produknya Bioglas, minggu depan produknya Nanospray, minggu depan produknya apa gitu ya. Jadi jadwal host itu sudah ada beserta dengan produk yang harus dia sharingkan di minggu itu gitu ya. Jadi kita tuh nanti jadi sharing banyak gitu. Makanya kemarin saya posting kan sharingan kita di grup gitu ya. Ya itu karena ada jadwal sharing, karena ada jadwal sharing dan memang hostnya memang dihimbau untuk supaya grupnya ada interaksi gitu. Jadi kan grupnya hidup dan informasi itu banyak. Jadi meskipun di grup itu ada 70 orang yang silent reader, tapi dia baca. Karena ada beberapa orang ya, dia nggak ngomong apapun di dalam grup, tapi dia japri loh ke saya. Dan ternyata dia baca. Gitu. Dia japri, ada nggak teman-teman leader di sini yang dijapri sama membernya? Ada nggak? Karena dia baca sesuatu di grup kita. Kalau ke saya ada gitu, jadi ada ya Yohan ya.
di Japri juga kan, meskipun Ada juga ada. ada. Siapa tadi yang bilang ada? Oh, Cifoni ada ya? Iya. Jadi meskipun dia nggak bunyi di dalam grup, tapi dia baca. Nanti misalnya nih, dibilang nanospray ternyata bisa buat sariawan. Langsung Japri itu dia. Karena ternyata dia punya keluhan itu. Yang benar itu bisa ya buat sariawan gitu. Kan dia baca kan, sharing yang lain-lain gitu ya. Jadi kalau mau bikin 750 di dalam grup besar, itu leader Ruby dan leader Trip Achiever itu dihimbau untuk selalu memberikan respon gitu. Jadi pas ada motivasi kasih respon, pas afirmasi juga kasih respon. Terus pas disuruh sharing sama host pun ya mereka yang harus merespon. Masa bodoh yang lain nggak merespon, tapi yang leader, yang Ruby, yang Trip Achiever ya kita saling bantu untuk meng-up grup itu gitu ya. Jadi gandengan tangan gitu. Yang penting ada orang-orang tertentu yang mau bergandengan tangan buat meramaikan grupnya gitu lah. Nah kayak gitu. Ya kan si Cianti juga tadi bilang tuh, ya pas ada nano tuh langsung dijapri sama downline-nya gitu. Nah ya kayak gitu ya. Jadi banyak informasi di dalam grup gitu. Jadi nggak sia-sia dia masuk ke dalam grup itu ya dia dapat sesuatu gitu. Sama seperti saya dulu, saya dimasukin ke grupnya Betty, tapi 2 tahun saya nggak kerjain bisnisnya. Tapi saya baca, saya selalu baca. Itu sebabnya saya terakhir akhirnya penasaran pengen nyoba bioblast gitu. Karena testi-testi di grup tuh rame banget gitu, seru banget kayaknya gitu. Dan mungkin karena saya baca, karena saya sering baca, jadi kan saya tahu oh yang aktif di grup ini teh si ini gitu. Kadang-kadang mereka kan ada foto lagi VIP gitu ya. Jadi saya mulai kenal satu persatu. Oh, yang namanya si A tuh ini, namanya si B tuh ini gitu. Dan kebetulan testinya berasal dari orang-orang yang saya tahu di grup itu, meskipun saya nggak kenal orangnya secara langsung. Itu bikin saya penasaran, jadi saya langsung beli tuh bioblast gitu karena penasaran. Jadi jangan lupa teman-teman selalu tawarin timnya untuk masuk ke dalam grup. Kalau misalnya nih teman-teman mikir grupnya kebanyakan gitu ya, pilihlah satu grup yang menurut teman-teman paling informatif gitu ya buat timnya teman-teman gitu ya. Jadi mulai sekarang kita coba ya gitu ya, tawarin member-member baru untuk masuk ke grup, mau nggak gitu ya. Nah terus ini masalah penginputan sponsor. Jangan selalu memakai sponsornya ID paling atas, username paling atas. Jangan terus-terusan ID paling atas terus yang jadi sponsor. Hanya karena males ngerubah sponsor. Jadi misalnya ID kita banyak nih, kayak ID saya tuh ada berapa puluh lah ya, banyak lah ya. Bukan berapa puluh lagi, kayaknya berapa ratus. Banyak gitu. Nah, terus pas saya input, kan saya selalu input dari ID utama kan. Nah, kalau dulu, karena saya males, jadi saya males ubah sponsor. Jadi saya ya sponsornya Marcella Yovita aja terus gitu, ID utama terus gitu. Jangan seperti itu karena ternyata nanti setelah jaringan kita besar itu akan berefek ke yang namanya bonus matching, bonus generasi. Kalau kita ID utamanya terus yang jadi sponsor itu nanti nggak akan terjadi penggulungan jadinya, nggak akan terjadi penggulungan bonus matching. Memang sih bukannya hilang, memang nggak hilang, tertunda aja. Tapi kalau bisa dapat bonus matching itu dari awal, kenapa harus tunggu di belakang gitu loh. Jadi sedini mungkin, sesegera mungkin kita harus merasakan yang namanya penggulungan bonus gitu ya. Jadi ingat-ingat mulai sekarang jangan menginput member baru itu dengan sponsor ID utama terus. Pilih ID terdekat dari orang yang akan kita input. Jadi ID paling bawahnya kita tuh yang dekat sama dia, yang paling dekat yang mana gitu ya. Pilihnya kayak begitu. Atau minimal pilih levelingnya masuk kemana. Kan kadang kan nggak masuk ke ID utama kan levelingnya kan. Mungkin masuknya ke ID kita yang keberapa, ke 30 kayak atau keberapa gitu ya. Pilih levelingnya yang sama gitu. Jadi nggak terus-terusan ID utama kita terus gitu ya, yang jadi sponsornya. Seperti itu. Terus, nah ini ada satu kesalahan lagi yang lumayan fatal kalau kita punya jaringan nanti berkembang besar. Jadi gini, teman-teman kan di sini ada nggak yang kasih cicilan?
ada ya, Cipani, Yowan, terus siapa lagi? Banyak lah ya, saya tahu ada banyak yang kasih cicilan di sini ya, termasuk saya sendiri. Saya juga jaringan itu bisa berkembang ya karena saya nyicilin gitu ya. Dan saya itu bukan cuma nyicilin sponsor saya itu nyicilin kedalaman juga. Jadi misalnya saya mensponsori Yohan, terus Yohan mau jualan nih ke bawah. Ini misal ya, kalau Yohan kan nggak mungkin nggak punya uang ya, dia uangnya lebih banyak dari saya. Dulu aja saya minjemnya ke dia gitu kan. Nah, jadi misalnya saya mensponsori Yohan. Nah, terus Yohan itu mau jualan ke bawahnya. Tapi Yohan nggak punya modal untuk nyicilin. Gitu. Jadi akhirnya saya yang memodali Yohan untuk nyicilin bawahnya dia. Gitu. Nah, memang apa ya, maksudnya kalau untuk orang-orang yang awal jalanin bisnis, terus kalau misalnya nyicilin tapi nggak dapat apa-apa ya pasti nggak mau dong, ya kan? Jadi dulu itu saya juga kalau saya ngasih cicilan sama downline-nya Yohan, kan pasti bonusnya masuknya bukan ke saya lagi nih, sebetulnya masuknya udah ke Yohan gitu, tau nggak? Sebetulnya bonus leveling dan bonus sponsor tuh masuknya ke Yohan. Jadi kalau saya nyicilin ya saya cuma dapat receh, saya cuma dapat 50.000 dan ada bonus-bonus matching lah gitu ya. Nah, dulu itu saya bilang ke Yohan gini, Wan, bonus sponsornya buat gua ya, supaya saya dapat sesuatu lah meskipun sedikit gitu, karena saya modalin gitu kan. Itu masih wajar. Jadi silahkan kalau teman-teman nyicilin terus mau kasih ketentuan, syarat dan ketentuan ya silahkan, itu mah bebas ya. Nah, cuman dulu kesalahan saya itu adalah gini. Jadi waktu kita mau nginput, saya ngobrol sama Yohan, Wan, dari supaya lo nggak bolak-balik transfer ke gua, udah aja deh sponsornya gua aja, supaya bonus sponsornya langsung masuk ke gua, nanti leveling masuk ke lo, gitu, ya. Dan itu tuh jangan seperti itu. Jadi dulu saya nggak paham apa sih maksudnya efeknya sponsorship saya dan sponsorship Yohan. Saya nggak ngerti apa ya maksudnya impact-nya gitu, akan berdampak apa, saya nggak ngerti. Jadi dulu tuh seperti itu. Jadi kalau saya cicilin orang ya begitu jadinya gitu ya, sponsornya saya si levelingnya masuk ke orangnya gitu ya, kayak gitu, hanya karena pemikiran sederhana supaya enggak transfer bolak-balik. Sebetulnya cuma karena itu gitu ya. Tapi ternyata setelah saya dulu saya kan anak bandel ya, saya tuh nggak pernah ikutan VIP. Saya nggak pernah ikutan VIP selama bertahun-tahun saya jualan MCI gitu ya. Jadi saya nggak punya ilmu dong, saya nggak dapat ilmu, saya nggak ngerti marketing plan sama sekali, saya cuma jalan gaya preman aja, setahu saya gitu. Dan ternyata pas saya mulai ikut VIP, terus mulai rada ngerti gitu ya. Memang pas saya ikut VIP pertama kali juga dijelasin marketing plan, saya masih tetap belum ngerti sih. Cuman setelah beberapa kali, terus ada satu pembicara yang menurut saya tuh klik gitu loh. Oh, dia nyampeinnya jelas. Di situ saya baru mikir, waduh, berarti kalau saya input sponsornya saya, itu nanti ke depan ada efeknya ke bonus generasi. Gitu loh. Nah, dari situ saya langsung stop. Saya nggak boleh lagi input nama ID sponsornya saya gitu. Untungnya teman-teman yang ada di dalam grup ini ya, nggak ada yang seperti itu. Jadi waktu saya ketemu sama teman-teman, saya sudah paham mengenai itu. Jadi tidak ada yang seperti itu. Ya, jadi orang-orang yang dulu saya sponsorinnya saya itu adalah orang-orang lama. Jadi yang sekarang ini nggak jalan. Jadi memang cuma pemakai, cuma user gitu. Jadi memang itu tuh orang-orang yang nyicilin tuh, jadi yang saya tulis sponsor saya tuh adalah ID kedua, ketiga, keempat, tapi pemakai doang gitu ya dia ya. Jadi sampai hari ini memang belum jalanin bisnisnya. Cuman kalau suatu hari dia bakal jalanin bisnisnya, itu akan ada efeknya ke yang namanya bonus matching gitu ya. Jadi teman-teman yang sekarang nih nyicilin orang, jangan lakukan hal seperti itu ya. Memang saat ini tidak merugikan buat dianya.
saat ini tidak merugikan buat downline-nya. Tapi untuk jangka panjang itu nanti akan berefek lumayan gitu, karena saya juga baru sadar setelah saya jadi hampir diamond. Jadi waktu masih emerald mungkin masih belum terlalu kerasa ya, belum terlalu kerasa bonus generasi gitu. Tapi setelah jadi diamond, hampir menuju diamond, jaringan sudah hampir 1000 itu mulai kerasa. Kalau boleh ngomong jujur, itu postingan bonus-bonus saya yang sehari 2 juta, sehari 3 juta. Itu tuh benar-benar tidak ada satupun bonus leveling. Jadi itu benar-benar gulungan dari yang namanya bonus pasangan, bonus cycle, dan bonus matching. Gitu ya. Jadi untuk jangka panjang, leader-leader yang ada di atas itu hidup dari uang bonus matching dan bonus pasangan. Gitu. Jadi, dan extra plan tentunya ya. Kalau nggak ada extra plan, ya nggak akan maksimal juga. Susah dapat bonus sehari berjuta-juta yang nggak semudah itu juga full goal soul gitu ya. Jadi jalanin semuanya gitu ya. Basic plan dan extra plan itu harus jalan. Terus udah gitu sih ya. Terus sekali lagi saya titip pesan sama teman-teman karena ini cukup fatal gitu ya, masalah leveling naik ke atas. Jadi saya ingatkan sekali lagi teman-teman yang levelingnya naik ke atas, misalnya ini naik ke upline, jangan diminta ya, karena itu sudah by system. Dan yang jadi upline juga jangan berbaik hati dibalikin, karena nanti terus-terusan minta begitu. Jadi sampai kemana-mana, sampai ke bawah-bawah, sampai ke kedalamannya teman-teman, nanti duplikasinya nggak akan benar gitu ya. Itu nanti akan merepotkan kita gitu ya. Jadi kalau masalah leveling akan naik ke upline itu tuh sudah by system. Itu pun leveling itu bisa naik ke upline kalau upline-nya punya jalur yang panjang di seberang teman-teman. Kalau upline-nya seberangnya itu nggak jalan, levelingnya nggak akan naik ke upline. Jadi ya teman-teman, kayak kemarin nih pernah ada yang nanya gimana caranya supaya input tidak masuk ke upline. Teman-teman sebetulnya ya, kalau teman-teman tidak pernah naik leveling ke upline, itu tandanya jaringan teman-teman tidak berkembang. Karena berarti jaringannya teman-teman tidak pernah mengejar panjangnya jalur upline-nya teman-teman. Gitu loh. Jadi berbanggalah kalau teman-teman levelingnya sampai naik ke upline. Berarti jaringan teman-teman lagi berkembang. Karena kan teman-teman harus input terus kan, ke bawah terus kan. Itu artinya jaringan teman-teman itu lagi berkembang. Gitu. Jadi sama sih, saya juga dulu nggak pernah dikasih tahu nih hal-hal yang seperti ini ya. Di awal-awal kita nggak pernah dikasih tahu, mungkin karena ya mungkin sensitif gitu ya, takutnya ada yang mundur gitu ya. Tapi saya merasa ini teman-teman perlu tahu gitu supaya nggak ada selisih paham, gitu loh, nggak ada yang merasa menguntungkan upline gitu, karena memang itu udah sistem. Justru kalau teman-teman mengejar panjangnya jalur upline-nya teman-teman, berarti jalurnya teman-teman itu lagi berkembang pesat gitu loh. Kalau leveling naik ke upline itu artinya berkembang pesat. Malah kalau bisa levelingnya teman-teman itu jangan cuma masuk ke upline yang paling dekat. Kayak misalnya saya kan upline saya Betty. Di atas Betty itu langsung Lia, langsung Cilia. Saya itu pernah masuknya ke Betty gitu ya, sampai terus satu masa masuknya ke username-nya Cilia. Dulu saya nggak ngerti, loh kok sekarang masuknya jadi ke Lia. Padahal sekarang setelah saya mengerti, saya baru tahu, oh ternyata kalau saya sampai ngejar ke Lia, berarti jaringan saya lagi berkembang. Jadi Betty kan di atas saya langsung, berarti jalur yang saya lagi berkembang di Betty. Jalur battery yang seberang aja bahkan belum menyamai panjangnya saya gitu. Jadi sampai saya bisa masukin leveling sampai ke Cilia gitu. Berarti jaringan saya memang lagi berkembang gitu loh. Kalau nggak nyampe-nyampe ke atasnya yang sampai ke loncat gitu ya, itu berarti jaringan kita tidak berkembang dengan cepat. Sebetulnya begitu gitu ya. Jadi ya
mindsetnya seperti itu ya, berbanggalah kalau levelingnya naik ke upline, karena itu tandanya jaringan kamu lagi berkembang dan kamu sedang mengejar panjangnya jaringan upline kamu di seberang gitu ya. Oke, dari saya sih udah cukup segitu, udah cukup pengakuan dosanya ya, kesalahan saya ya begitulah ya, nggak banyak-banyak amat, cuman sekitar 8 poin lah gitu ya. Berapa poin Mak? 8 kan, bener kan? 8 tuh ya, benar ada yang nyatet 8 poin kesalahan saya loh ya. Jangan ditiru ya anak-anak ya. Kalau bisa kesalahannya tuh ya cuma 2, 3, 1. Kalau bisa jangan gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya? Tadi ada yang udah bikin daftar pertanyaan nih. Ada yang mau ditanya atau ada yang mau sharing nggak? Mau tanya dong, Ci. Ya, boleh, Kak Grace. Dreng-dreng. Yang tadi itu yang kakak beradik kalau nggak salah ditaruh jadi cross line ya. Terus Iya. tadi Ciela bilang nanti satu saat mau disatukan. Emangnya bisa? Ya, kalau terpaksa kan saya yang harus ganti, Kak. Maksudnya ganti, tapi ya, nggak jadi bisa dipindah kan ya? nggak bisa dipindah. Jadi si ID salah satunya itu ya harus dikorbankan, ditinggalin. Saya input lagi satu ID di bawahnya gitu, di bawah adik kakaknya gitu. Tapi itu boleh ya? Maksudnya nggak dianggap cross line? Ya itu kan karena Padahal nggak. bukan, itu maksudnya kan itu kan kesalahan saya sebagai upline kan. Gitu. Jadi saya yang menebus. Ya nggak apa-apa. Jadi ID yang satu lagi yang saya salah input ya di close gitu. Oh, maksudnya gini, kalau misalnya ada orang join ke kita, padahal dia kan sudah join di orang lain, tapi belum jalan. Nah, itu kan dianggap cross line juga. Maksudnya gimana, Kak? Misalnya saya ngerekrut orang, ya. Nah dia itu ternyata sudah pernah direkrut oleh orang lain. Iya. Oh, berarti dia ada ID member dong di sana gitu ya? Iya, dia ada ID member mungkin 5 tahun yang lalu, tapi nggak pernah dan upline-nya juga udah nggak tahu kemana. Terus dia ikut ke saya misalnya. Nah, tapi kan ternyata nggak boleh karena dia sudah terdaftar di orang lain. Nah, itu tuh ada aturannya, Kak. Jadi gini, untuk pindah jaringan, kalau misalnya itu orang cuma satu ID, tidak pernah terima bonus sama sekali, ya jadi kan dia nggak pernah jualan gitu kan, dia nggak pernah terima bonus, itu dia masih boleh pindah kalau dia joinnya itu setahun yang lalu. Oh, jadi bisa ya? Ya, jadi kalau udah 5 tahun, apa lagi? Bisa. Oh, oke. Gitu. Kak Grace mukanya mana? Dia suka malu-malu. Sinyalnya jelek, takut mati. Terus ada lagi? Apa lagi ya tadi ya? Kak, jangan yang susah-susah coba. Yang gampang-gampang sih, pemula soalnya. Iya, asik. Yang murah gampang. Nah, kalau misalnya kita taruh ID pribadi, ini yang awal-awal sih, kalau Cisela sih mungkin udah nggak ngaruh lagi ya. Iya. Kalau kita mau tambah ID pribadi, apakah sebaiknya di bawah ID kita yang atas? Jadi selalu harus kosongkan dulu gitu. Sebaiknya begitu, sebaiknya nempel. Tapi kalau sampai udah keseling orang pun ya nggak apa-apa, asal jangan terlalu banyak gitu aja. Oh, tapi sebaiknya nempel dulu gitu ya? Iya, sebaiknya sih nempel dulu. Oke. Nah kan tadi Cisela bilang lebih baik sih ID-nya 7. Nah kan awal-awal kita hanya mampu beli 3 gitu kan? Iya. Nah gimana mengatur strategi supaya, padahal di bawah ID 3 itu sudah ada orang. Gimana caranya ngatur strategi bikin ID sempurna lagi, diusahakan ID sempurna gitu ya? Enggak sih kalau saya mah, kalau misalnya nih habis 3 ID, terus ada orang kan, ya saya pasang aja di bawah ID orang itu, kalau saya mau bikin 3 lagi boleh, mau bikin 7 boleh gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi dulu itu saya cuma join 1, terus keseling sama beberapa orang, baru saya bikin ID saya lagi 7 ID gitu loh. Jadi udah keseling. Ya nggak apa-apa sih gitu. Cuman mungkin kekurangannya gini. Kayak saya ya, saya cuma join 1 ID. Terus tepat di bawah saya itu ada teman saya dan dia jalan. Nah,
pada saat teman saya jalan, poinnya dia itu cuma berefek ke satu ID saya. Gitu. Tapi kan ke ID saya yang di bawah-bawahnya setelah dia kan nggak ada efeknya dong. ID saya yang kedua, ketiga, dan seterusnya nggak ada efek karena letaknya udah ada di bawahnya dia gitu kan. Paling efeknya cuma itu aja sih. Jadi nggak apa-apa, kita mau pasang di bawah orang lain pun nggak apa-apa, asalkan jangan terlalu jauh di bawah orang gitulah. Bangun ID kita secepat mungkin gitu. Jangan terlalu jauh. Balik lagi ke yang tadi ya sih ya, misalnya kan saya punya 3 ID, terus ID di bawahnya itu sudah diisi oleh orang lain. Ya. Nah, saya mau ketika saya mau ID keempat, nah apakah sebaiknya saya usahakan ID keempat itu ID sempurna 7 atau 10 gitu, atau nggak usah dipusingin, 3 aja terus nggak apa-apa? Nggak usah dipusingin, nggak ada masalah sih. Mau 3 oke. Oh jadi ya. Iya, maksudnya nggak apa-apa, nggak usah terlalu. Jadi jangan diusahakan ke 10 satu saat gitu, nggak usah juga ya? Iya, jadi sambil sejalannya aja. Gitu. Kalau bisa ya bagus, kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa. Maksudnya dikosongin, satu ID dikosongin untuk ke depan gitu loh. Diusahakan misalnya, sekarang kan dananya nggak ada. Ya. Dikosongin satu untuk mengejar yang 10 gitu. Itu masuk akal nggak atau nggak usah gitu? Ngapain? Ya, boleh-boleh aja, terserah Kak Grace mau berstrategi seperti apa. Boleh tapi aja ya? itu boleh-boleh aja. Boleh aja ya? Oke. Boleh. Iya deh, kasih. Oke. Ada lagi? Atau ada yang mau sharing pengalaman dari yang saya ceritain tadi, apakah ada yang sama melakukan hal seperti itu? Ngakak tuh ya, kan ada yang ngakak. Ada yang udah duluan cerita soalnya kemarin. Tadi tuh ada yang nanya, bentar ya, Ai mau baca dulu ya. Cifoni. Mau komen yang Yohan tadi? Ya. Betapa premannya dirimu sayang. Tapi naik pesawatnya nggak berani. Kenapa Yo? Ci, saya juga nggak berani dah Ci, udah nggak bisa. Saya teh terlalu orangnya teh kan terlalu ngikutin berita. Saya teh ini pisan kalau sama berita teh. Jadi orangnya teh ceritanya makan haus akan ilmu pengetahuan. Jadi nontonin teh berita ya. Jadi beberapa kali nonton pesawat jatuh gitu teh jadi kayak juga bayang-bayang gitu. Kalau nonton berita mah nggak akan takut nonton berita pertama-tamanya mah. Ini mah senjata makan tuan ini. Udah gitu kan pas ayo racunin. Nah, terus pas ada teman waktu SMA saya punya papahnya itu jadi korban pesawat jatuh gitu. Temennya itu cukup dekat. Jadi mungkin gara-gara itu jadi saya tuh tiap kali kalau udah dengar pesawatnya juga parno. Makanya kalau pokoknya paling banter kayaknya sekitar 2 jam 3 jam gitu kan berani di pesawatnya. Kalau udah yang jarak jauh mah nggak berani. Tapi memang lah bisa takut sih. Aku Lisa juga takut. Maksudnya waktu apalagi berita gitu banyak kan. Makanya saya lah. Mungkin karena teman dekat waktu SMA itu juga ya papahnya jadi korban pesawat kan saya ngelihat dia nangis di depan kita gitu waktu lagi sekolah. Berarti ini harus ikut kelas koreo. Iya benar. Dia harus ikut. Nah ini ada lagi nih yang nanya nih. Jadi ada saudara A udah ikut nih, terus nggak jalan. Nah, saudara lagi B ikutan. Apa saya masukin di bawah saudara A atau gimana? Nah, kalau saudara A dan saudara B ini deket, ya komunitasnya sama, lebih baik taruh di bawahnya. Gitu. Jadi siapa tahu nih, sekarang kan saudara A nggak jalan, tapi saudara B misalnya suatu hari nanti dia jalan. Kita kan bisa informasiin ke si A itu si B di bawah kamu jalan loh, poin kamu tuh sebelah lumayan loh udah keisi, kalau kamu jalan kamu kan bisa dapat bonusnya langsung 700 misalnya kayak gitu. Jadi bisa saling mendongkrak gitu loh, kalau yang deket, kalau yang satu komunitas gitu bisa saling mendongkrak.
memang bisnis MLM tuh bisa dibilang mungkin yang mendongkrak malah banyak dari bawah ya, dari bawah yang akan mendongkrak ke atas gitu. Ya, ada yang mau sharing nggak, Sa? Mau sharing nggak, Sa? Siapa tahu pernah melakukan hal-hal yang tadi gua lakukan. Atau ada kesalahan yang lain, Sa? Kalau awal-awal sih palingan apa sih ya? Yang inputan aja sih yang nggak ngerti. Jadi semuanya kan pakai ID awal sponsornya gitu kan. Ya. Tapi kalau yang sampai yang cicilin orang enggak sih. Jadi aku tetap mereka lebih aku dengan sukarela, ya sudahlah aku cicilin, yang penting kalian bayar dengan lunas semua gitu. Yang penting berkembang gitu. Jadi enggak pakai sponsornya kita. Itu aja sih. Sama yang awalnya sih itulah pengen dapat bonus 500 ribunya terus. Jadi kacau balau gitu. Jadi kacau balau benar-benar banget sih. Kalau misalnya benar-benar mau jalanin harus di awal itu minimal 3 ID. Iya. Minimal 3 ID. Kalaupun misalnya enggak, 2 ID dulu nggak apa-apa, 1 dulu ditinggalin gitu. Karena kalau Lisa kemarin kan cuma 1 ID. Terus itu udah diisi sama banyak orang kan. Baru ngerti lagi, baru pasang lagi di bawah-bawahnya. Terus di bawahnya itu ya karena ngejar yang 500 ribu ya berantakan banget gitu. Jadi sekarang baru ngerasain waktu mau kejar tripnya itu baru 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, itu ngejarnya itu luar biasa susah payah. Jadi harus benar-benar jadi tersebar-sebar ya, Sa, poinnya ya. Tersebar semua, iya. Jadi harusnya yang bisa terkumpul 19 dengan mudah itu harus sampai beberapa ID gitu. Jadi memang ID itu ngaruh banget sama masa depan. Jadi kalau memang mau jalankan multi level marketing MLM, itu jaringan kita itu harus benar banget lah. Harus tersusun dengan perfect lah gitu. Jadi kedepannya itu memang benar-benar mudah gitu. Tapi kalau udah ini ya udah nggak apa-apa juga. Palingan kita nyisip-nyisip ya, yang mana yang jalan kita sisip-sisip. Memang sangat ngaruh ke depannya. Iya gitu ya. Ya itu jadi yang tadi Sasa bilang tuh ya, mindsetnya dibenerin, jangan dibenerin. Jadi jangan dari awal pengen kejar bonus gede dulu gitu. Memang bisa dibilang ngerjain MLM nih di awalnya kayak nggak ngerasa ada hasilnya gitu ya. Kalau saya boleh ngomong jujur nih ya, saya jalanin MCI itu kan dari 2014 iseng-iseng. Bonus mah udah kerasa, lumayan lah ya gitu ya. Apalagi saya sponsor pribadi banyak gitu. Jadi saya sering banget dapat bonus tuh ya gede gitu, 700 gitu ya. Nah, cuman ya kalau yang namanya mau membangun jaringan yang nggak efektif, kalau saya jualan sendiri kan itu namanya active income, bukan passive income. Kalau saya nggak jualan ya saya nggak dapat bonus gitu loh. Terus pas 2016 saya serius jalanin MCI, itu saya sampai 2018 akhir bisa dibilang Bang, kalau saya dulu ya itu dengan cara saya memodali cicilan beberapa jalur gitu ya. Cuman ya memang berat gitu ya, karena ya saya jadi nggak bisa ngerasain hasilnya kan gitu. Dapat bonus saya puterin ke cicilan, dapat bonus saya puterin ke cicilan. Jadi di rekening saya nggak ada uang terus gitu sampai 2019 lah, 2018 menuju ke 2019 saya baru mulai bisa yang namanya napas gitu ya, di rekening kita lihat ada uang, ada uang gitu ya. Jadi benar-benar itu berarti butuh waktu berapa sih dari 2016, 2017, 2018, hampir 3 tahun lah ya. 3 tahun saya benar-benar belum ngerasain hasilnya banget lah gitu ya. Belum bisa nabung, bisa dibilang ya, ngerasain hasil teh maksudnya nabung gitu ya. Jadi masih dipakai trip, masih buat ngajak orang tua jalan-jalan gitu ya. Tapi kalau buat nabung sih belum. Jadi mulai 2019 saya baru mulai bisa nabung. Apalagi tahun kemarin ya ditabungin semua ya itu ya. Gitu. Ada lagi yang mau sharing? Saya pernah kok salah input, jadi nombokin ganti ID. Iya, itu saya juga pernah lah. Jadi kalau yang namanya baru awal input salah tuh wajar, nggak apa-apa. Kemarin Cisumi passwordnya lupa ya. Password lupa tapi masih mending, nggak harus ngeganti kan gitu ya. Kalau yang ya saya pernah juga sih ngeganti. Kalau gantiin ID lumayan tuh ya, ganti 1 CP 1 paket.
Lumayan lah buat orang pelit kayak saya mah tuh. Memang harga dari sebuah pelajaran tuh mahal ya, memang belajar itu mahal. Ada lagi? Berapa paket, Bu? Hah? Dua. Ada lagi? Saya mah puji Tuhan punya mamaknya yang teliti banget, cerewet pisan sama Novita da. Jadi saya mah dari awal teh udah pinter karena mamaknya juga pinter. Soalnya si Novi juga pernah salah ya, Nov. Nov, lu pernah salah Selalu kan? hati-hati aku. Lu pernah salah nggak? Enggak ya? Tapi memang kalau Novi tuh memang ampun ya dulu ya, mau nginput aja. Mau nginput aja dia mikirnya ya semedinya sehari semalam loh. Tah bener, itu mamak aku. Bener, ngirim dulu pohon jaringan. Ci, gua mau input di sini, kalau si ini begini sih. Udah gitu teh ya, udah nanya belum langsung diinput lagi hari itu teh. Besoknya dia nanya lagi. Berarti Novi mah selalu dalam semua aspek kali ya, dia mah galau terus ya. Tapi Kan galau. Tapi Ya, jaringannya jadi bagus. Dipikirkan baik-baik gitu kan. Gue perfeksionis gitulah. Apa? Yang mana perfeksionis? Enggak, nah, cuma yang gue salah itu ya waktu di awal-awal. Enggak, gue salah satu sih, Ci. Ya. Halo? Ya. Yang gue salah itu, gue nginput selalu sponsornya itu ID utama itu aja di awal-awal. Iya. Karena mungkin ya itu kan milih gampang aja gitu. Udahlah ID utama aja, nggak usah ribet-ribet gitu kan. Sama mikirnya. Nah itu tapi kerasa sih. Iya. Tapi kerasa sih itu memang jadinya nggak ngegulung gitu kan. Nggak ngegulung, cuma masuk ke ID gue yang pertama doang si matchingnya gitu. Iya. Itu kerasa sih. Cuman kedepannya kan berikutnya ke member pun kalau yang diinput sama gue sih udah langsung yang paling bawah supaya mereka nggak mengulangi kesalahan yang gue lakuin dulu. Iya, itu juga dulu aku juga ya kan gue juga karena nggak paham ya. Nah begitu paham langsung dikasih tahu semua. Gue nanya lo kan. Iya. Ya udah lu input aja atas nama ID lu yang utama. Ya udah gue nurut sama mama kan. Iya, dan gue juga nanya ke atas jawabnya begitu. Nah, itu pelajaran. Nah, cuman pas memang pas nonton videonya siapa sih kalau nggak salah pokoknya ada videonya Elite Diamond. Pas ngejelasin gue baru melotot, hah? Berarti salah dong selama ini. Langsung ngasih tahu. Kalau nggak salah Ciroida juga pernah nanya ya, Ci ya. Pernah nanya ya. Iya pernah nanya, terus Nova nanya langsung ke kantor. Oh. Dari kantor dibilangin input sponsornya yang terdekat gitu. Terus dia iya. gini, kok tante salah sih ngajarinnya. Orang dari penanya begitu. Iya, memang gitu. Jadi kita tuh memang karena dulu awal-awal ya kayak saya, Betty gitu kan, kita kan mulainya bareng-bareng semua tuh, sama-sama nggak ngerti gitu. Jadi ditanya juga, iya kayaknya gitu. Nggak ngerti gitu ya, karena mungkin karena jaringan kita kan belum gede ya, belum ngerasain sampai ke bonus matching itu gitu. Cuman memang nggak ini sih, nggak berarti hangus, nggak berarti hilang, cuman mundur gitu. Jadi nanti pada saat downline yang kita input itu dia jualan, barulah akan terjadi bonus MPS, baru akan terjadi yang namanya matching selama 6 generasi gitu. Memang gini, kalau misalnya dari awal kita nulis MPS-nya benar dan terus bergulung, berarti kan bonus MPS itu kan cuma sampai 6 generasi kan? Berarti 6 generasinya kita nih bakalan cepat habis. Kayak saya dari Novi atau dari CVP ya, kalau inputan si ID membernya yang udah panjang gitu ya, MPS saya tuh udah kena yang 5.000. Bahkan ada yang sudah nggak kena MPS, berarti matchingan saya sudah habis dari jalurnya Novi dan CVP misalnya gitu. Nah, cuman mungkin orang-orang yang di awal-awal ditulis MPS-nya terus-terusan ID utama, ya berarti bonus generasi 6 generasinya masih ada gitu sampai sekarang gitu doang sih gitu. Cuman ya kalau bisa dari awal kena gulungan ya kenapa enggak sih gitu aja. Jadi mulai sekarang ya dibenerin kalau misalnya masih ada yang salah gitu ya. Oh ya Ci, kalau misalnya di bonus level yang akan keluar. Bonus level gimana, Kak Grace? Misalnya kita
sponsor di bawah ID ke-7 ya misalnya. Tapi nanti akan keluar bonus level di ID pertama. Jadi yang dipakai sebagai sponsor ID yang ke-7 atau ID yang pertama? ID terdekat aja, Kak. Oh, tetap. Ya. Jangan ikuti bonus level yang keluar ya. Iya, ID terdekat aja. Oke, ya, makasih. Lah, ID terdekat atau yang bakal keluar levelnya disamain? Kalau yang ID-nya udah banyak, kayak CPP mah ID-nya udah belas-belasin kan? Atau udah 10, Ci? Aja. Ya, pokoknya kan gitu ya. Nah, jadi kalau ID-nya yang udah banyak, ya pilih ID terdekat. Kalau Jadi misalnya bukan samain sama yang ID level. Ya, maksudnya samain sama levelingnya juga nggak apa-apa. Kan yang levelingnya kan berarti bukan ID utama kan pasti kan? Iya. Karena udah ke Ya, dalam. minimal samain sama level ya. Ya, minimal samain sama level. Tapi Gak kalau enak sih kan, enak langsung lihat yang level kan, gak usah nyari lagi ID yang terdekat. Iya gitu. Cuman Gitu. kalau yang ID-nya masih dikit-dikit, ya carilah ID terdekat. Levelnya di ID yang mana, input di situ gitu kan. Iya gitu. Iya. Saya juga sama, ngikutin levelingnya aja masuk kemana. Iya, udah biar gampang aja gitu kan jadinya. Iya. Oke. Ada lagi? Pak. Ya. Kan tadi katanya kalau misalnya aku kan berarti udah kesebar kemana-mana, terus aku bikin di bawah kan banyak. Ya. Ada yang 3, ada yang 7, cuman nggak tahu berjejer atau enggak gitu ya maksudnya. Tapi yang di bawah itu tetap masuknya, kopenya tuh masuk ke salah. Iya. Itu berarti kaki gue lebih banyak dari kaki salah gitu. Gimana? Kan maksudnya bonus yang apa ya, sponsor level ya, yang gope. Ya. Nah, itu masuknya kan nama Sela. Seringnya nih nama ke Sela gitu, bukan ke nama Yohan atau apa. Berarti kaki gue lebih panjang dari Sela. Enggak. Bukan. Kaki lo lebih panjang dari kaki Yohan yang seberang. Berarti. Karena langsung loncat ke gua. Oh, gitu. Gitu. Kan mungkin lo ada di salah satu jalurnya Yohan. Nah, cuman mungkin jalur yang seberangnya itu lebih pendek daripada yang lo gitu. Berarti kalau kayak gitu gue udah bikin kaki, berarti udah dibiarin aja, diantepin aja gitu ya, nggak bisa diakalin gimana, diotak-atik gimana gitu nggak ya? Nggak bisa, kalau udah pasang ya udah begitu aja. Oh gitu. Terus misalnya nih, kan di bawah kaki gue yang panjang, yang aku pasang di bawah itu ada orang lagi gitu ya. Nah nanti nextnya harus aku isi lagi nggak nama aku? Enggak. Biar kegulung-gulung gitu nggak? Kan katanya berapa level tuh putus ya? Kan lu di atasnya, kan lu udah bikin 7 kan di situ kan? Ya. Terus nanti di bawahnya lu pasang orang lain kan? Ya udah biarin, lu nggak perlu tambah kaki lagi buat lu sendiri, buat apa? Oh gitu. Iya, udah nggak perlu, biar aja udah lu tinggal pasang orang lain terus di bawah lo, nanti mereka jalan, dia kan otomatis si bonusnya akan digulung ke ID-ID lu yang ada di atas dia gitu. Gitu aja. Ada lagi? Lah. Ya. Ya, kecuali kalau mau tambah ID kan, jadi walaupun sudah ada 7. Ya, kecuali kalau masih mau nambah ID. Kalau misalnya enggak, ya nggak perlu gitu. Sela. Ya, Ci. Aku mah kan emang udah 3 ID di atas kan. Ya. Nah, terus yang ke bawahnya tuh misalnya di VV2 dan VV3. VV2 tuh di ke bawahnya pasti ada ID aku lah gitu ya. Nah, terus yang di sebelah kanannya yang VV3 itu, nah itu tuh yang sebelah kanan sama sekali nggak ada ID aku. Ya. Kerasanya berat pisan, euy. Apa harus pasang di situ? Kalau saya sih di kanan dan di kiri saya pasang ID saya. Jadi kalau in case misalnya
di satu jalur ada yang misalnya nih tadinya dia kaki panjang gitu ya, kita nggak perlu nambah misalnya di situ ya, nggak perlu nambah inputan. Mungkin bisa diantepin dulu kan teman-teman juga yang sudah leader tahu lah ya, kalau misalkan di situ sudah ada orang yang jalan, nggak mungkin kita tambah lagi ID baru, bener nggak? Nanti numpuk jadi jalan di situ semua kan, pasti kita akan pasang di kaki yang pendek dong pastinya gitu ya. Nah, tapi bukannya tidak mungkin suatu hari kaki panjang itu akan jadi kaki pendek. Dan suatu hari kita akan perlu input di jalur itu gitu loh. Kalau misalnya nggak ada ID kita sama sekali, nanti setiap kali kita input, bonusnya bakalan nyasar ke orang lain. Gitu. Jadi kalau saya sih punya ID di kanan dan di kiri. Meskipun misalnya saya harus nyelip gitu ya, maksudnya ke ID orang, karena kan saya udah kepasang ID orang banyak gitu kan ya, terus saya nyelip misalnya gitu ya, saya punya ID saya gitu jadinya di kanan dan di kiri, cuman memang saya input sesuai dengan kebutuhan saya, mana yang kaki pendek saat itu gitu. Oke, ngerti gitu. Jadi bagusnya sih kita punya ID kita di beberapa jalur gitu, supaya nanti begitu kita perlu input di situ ya ada bonus yang masuk ke kita gitu loh, jangan nyasar ke orang, kan ngenes ya, udah kita mati-matian berusaha terus bonusnya nyasar ke orang kan ngenes gitu. Oke, thank you. Ada lagi? Aku sharing sedikit aja ya. Yang ngomongin tadi tuh yang masalah kiri kanan ya, aku seimbangin gitu loh, ID di kiri selalu ada, misalkan entah 3 atau entah 7 ID gitu ya di kiri, dan di kanan juga sama. Makanya sepanjang input sampai saat ini itu selalu kena bonus level. Jadi dimanapun aku input itu pasti kena bonus level. Jadi makanya kalau ditanya pernah nyasar, nggak pernah sih secara pribadi. Kalau orderan aku pribadi sih memang selalu nyampainya full bonus sponsor dan bonus level. Mungkin karena itu salah satunya, karena aku nyebarin kiri dan kanan itu ID-nya banyak gitu kan. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 6 gitu kan di situ. Nah, cuma memang kombinasi aja. Jadi kalau misalnya kita mau pasang 7 atau niatnya mau pasang lebih dari 3, ya baiknya kita kosongin aja. Di posisi-posisi tertentu kosongin, kita pakai lanjut lagi sih kaki yang udah terisi. Misalkan mau bikin 7, 1, 2, 3 itu udah keisi, yang keempat diisi lagi nama kita, nah di bawahnya itu kalau niatnya mau 7 gitu kan. Semakin banyak ID memang kita semakin kemungkinannya kecil ya untuk kita nggak kena bonus level. Jadi pada saat saya butuh poin di posisi kaki manapun, tetap full gitu loh aku dapatnya. Itu yang kerasain banget sih dengan pasang kaki, kiri kanannya ada kita, dan berkali-kali, bukan cuma satu doang nyempil gitu. Itu aja sih sharing akunya mah. Iya benar, memang sejauh ini dia paling aman. Kondisinya tuh paling aman. Otaknya udah dari awal, otaknya udah muternya udah. Iya, itu mama. Jadi ada manfaatnya lah ya. Gue banyak mikir itu ada manfaatnya lah. Iyalah ada sih. Meskipun bikin gemes. Nginput 1 aja lama banget. Itu kalau gue nginput 1 ya udah beres ya. Gue bisa back lagi dong. Benar nggak ya? Ini bonus sponsor dan bonus level masuk ke gue. Sampai berkali-kali itu memang sih buang waktu, cuman ya udahlah demi keamanan dan tidak ada penyesalan kan. Iya. Ya gitulah, sharing aja. Saya juga gitu, jadi memang setelah saya paham cara penginputan ya saya juga nyebar ID gitu. Jadi saya sih udah pernah ngalamin ya, yang tadinya kaki panjang jadi kaki pendek, saya udah pernah ngalamin dan itu tuh berkali-kali di beberapa jalur gitu. Jadi kalau nggak ada ID kita di salah satu jalur itu ya harus siap-siap aja kerja bakti. Yes. Pas kita butuh input ya kan, bonus levelnya nyasar. Makanya nanti ada lagu sakitnya tuh di sini gitu ya. Jadi bukan cuma teman-teman yang ngerasain pedih, saya juga suka ngerasain pedih. Gitu. Ada lagi? Kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita sudahi saja hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini ya bermanfaat ya buat ketawain upline ya kan ya, yang suka yang pernah salah gitu ya, nggak apa-apa lah ya, belajar dari kesalahan. Jadi 7PP-mu maksudnya 7PP-nya dilakuin di grup besar gitu ya? Iya, jadi
Gua nih ya, ini aku cerita ya. Jadi selama 2 periode, 750 itu kan kemarin tadinya kan di grup yang terpisah. Khusus ya. Ya, tapi nanti tuh yang udah ikutan di yang kloter 1 nggak ikutan lagi di kloter berikutnya. Jadi makin tiap periode makin sepi gitu loh. Ini yang gimana sih ya si upline-upline-nya Ruby? Marahin. Iya. Jabar ya. Jadi makin periode tuh makin sepi gitu kan. Nah, sedangkan yang namanya teamwork itu kan kita butuh yang namanya duplikasi. Kalau misalnya nih, nanti periode berikutnya yang ikut cuma yang dolan-dolan kedalaman doang gitu loh. Jadi kan nggak ada duplikasinya gitu loh. Makanya kemarin nih putar otak gimana ya caranya ya. Dan untungnya leader-leader Ruby yang di Bandung ini top banget lah gitu ya. Semuanya mau diajak kerja sama gitu. Trip achiever-nya juga bersyukur banget punya tanggung jawab lah gitu ya. Karena mungkin kita semua kan sama-sama pengen jaringan kita berkembang bareng-bareng kan gitu. Nggak cuma 1-2 jaringan aja yang berkembang. Jadi kita tuh dari awal udah meeting, udah GM. Terus kita sepakat oke, kita bikin 7VP-nya di dalam grup, terus dengan tujuan supaya silent reader itu pada baca. Iya. Terus si reader Ruby ini kalau ada downline yang mau dimasukin ke grup kita ya nggak apa-apa gitu ya. Dan memang ya teman-teman yang di STC gimana? Rasanya gimana dengan 7VP-nya di dalam grup gimana rasanya? Beda ya? Gimana Ci? Seru aja pas sharing tuh. Iya ya, seru ya. Jadi keluar aslinya gitu loh semua nih. Ini kayaknya ya, gue nggak tahu dapat dari mana orang-orang ini, tapi kayaknya semuanya lulusan dari sekolah lawak. Gitu tau nggak? Ya ampun, lucu banget kalau udah komentar ya. Gue kalau kan kadang-kadang nih kan nggak sempat kebaca semua langsung gitu ya. Nanti udah rada sore baru baca, panjang gitu curhatannya. Aduh ya ampun, gue ketawa-ketawa sendiri tau nggak? Kalimatnya tuh lucu-lucu gitu. Ya jadi curhat apa adanya gitu. Dan nanti yang lain-lain yang jadi silent reader kan mungkin bisa baca dan mereka tuh bisa merasakan bahwa orang-orang ini nih nggak ada satupun yang dibuat-buat pada saat mereka sharing gitu loh. Jadi kita ngerasanya bagus ya tadi Ci Vivi. Kalau Cifani gimana Ci? Rasanya Ci? Rasanya kemarin sih downline yang lama tidur bangun ya, tapi nggak ya walaupun nggak bertahan lama tapi ya lumayan lah daripada ada ya. Jadi nanti tuh tiba-tiba ya satu hari kan jadi gini, kita tuh di grup 7VP itu kita tetap ada afirmasi, terus kita tetap ada motivasi, terus si host itu ngasih semacam kayak pertanyaan dari motivasi yang kita kasih, jadi si video itu, terus nanti disuruh sharing gitu loh, boleh dong minta sharingnya berdasarkan video tadi, pengalamannya teman-teman tentang ini apa gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah, nanti kita semua kan ya interaksi kan, jadi saling sharing kan, Nah, terus itu tuh jadi di awal kita udah komitmen begini, tidak ada kewajiban absensi, nggak ada kewajiban absen, dan kita juga nggak ada yang namanya hilang hati, itu nggak ada. Jadi, tapi leader Ruby dan Trip Achiever diusahakan untuk bisa komen meskipun tidak diharuskan gitu. Nah, dan beruntungnya leader Ruby dan Trip Achiever di kita tuh ya kerjasamanya bagus gitu ya. Memang sih mungkin kadang ada yang ke-skip lah ya. Kadang ada yang ke-skip misalnya satu hari nggak bisa komen gitu ya. Terlalu rame, terlalu sibuk misalnya gitu ya. Kayak saya juga kadang-kadang ada yang kelewat gitu. Aduh kemarin lupa belum bisa nonton tuh video karena saking sibuknya ngurusin beling misalnya gitu ya. Nah gitu, tapi besoknya begitu kita udah santai lagi ya komen lagi gitu loh. Tapi ya meskipun kita nggak komen, kita kadang tuh bacain komen-komenan orang ya lucu banget gitu loh. Nanti yang nano ya, I belum share, nanti lihat aku akan buat captionnya ya. Pokoknya sebenarnya lebih seru di grup besar ya. Jadi karena ya itu yang selama ini mantau itu bisa nengok, oh ya ini kompak ya gitu ya. Jadi bisa nyolekin mereka sebenarnya gitu. Iya, bahkan ya. Kan ini kan kita tuh kita kan ngobrolnya kan cuma di leader Ruby Above ya waktu itu ya. Kita GM-nya kan di leader Ruby Above sama Trip Achiever gitu kan. Nah, tahu nggak? Ternyata di dalam grup itu meskipun kita nggak mengharuskan komen, tapi ada beberapa leader yang belum Trip Achiever rajin komen setiap hari. Iya, ada nih kayak Cisumi, padahal kan
bukan trip achiever ya gitu. Terus Cisianti, Cieyen itu hebat gitu. Jadi Dan semangat, setiap minggu itu saya pribadi ngasih gift. Jadi dalam setiap minggu itu, jadi udah lewat 1 minggu nih ya, dilihat misalnya yang kategorinya beda-beda. Jadi misalnya yang minggu ini yang paling banyak kasih testi misalnya gitu. Terus misalnya minggu depan yang paling banyak apa sih maksudnya mengulas video motivasi yang paling rajin gitu-gitu. Jadi kan kita nyatetin kan hari ini si ini dia ngulas gitu. Nanti setiap akhir minggu kita kasih gift kecil lah ya. Ya waktu itu ada yang dikasih tumbler, terus ada yang dikasih gel mini, terus ada yang dikasih apa sih? Jadi kayak gantungan kunci dari sisa-sisa trip kita gitu ya. Gitu sih, tapi seru sih, lucu. Iya, aku dari kemarin udah kepikiran sih gimana sih cara nyolekin yang di grup besar ini biar walaupun yang selama ini yang cuma pantau doang bisa lihat selama ini kan kita di line grup, jadi otomatis kalau kita semangat itu pun orang itu nggak tahu kan, mereka cuma taunya kita ngirim testimoni cuma gitu doang gitu, jadi kayak nggak ada keseruan gitu. Tapi kalau bisa aktifin grup yang di grup besar ini sebenarnya seru gitu. Jadi yang mungkin nggak dapat belum klik jadi klik ya karena ini kompak banget ya, bisa ngelakuin bareng, bisa belajar bareng kan. Iya. Nantilah gitu. Jadi kalau di kita bahkan kan kita bilang yang giliran host itu kan Ruby dan Trip Achiever. Tapi menurut gua malah ada beberapa orang yang bahkan belum Trip Achiever tapi udah siap sih sebetulnya jadi host. Gitu loh. Dan jadi selama ini hostnya gimana? Digilirnya gimana, Mak? Yang hostnya itu? Digilirnya? Sama gue gilir. Jadi ngomongnya di grup satu lagi gitu ya? Atau gimana sih? Enggak, langsung aja di situ diumumin. Nih, jadwal host dari minggu pertama sampai minggu sekian gitu. Terus nanti tulis hostnya jadi nama host, terus sebelahnya nama produk. Jadi dia harus mengulas produk itu di minggu itu gitu. Jadi kayak misalnya CVV, barangnya yang diulas itu premium stock, misalnya kaos kaki gitu. Berarti nanti pas giliran CVV jadi host, dia harus bahas tentang premium stock. Dan itu tuh udah dijadwal setiap hari Rabu gitu. Untuk sharing produknya ya? Iya, jadi seminggu sekali aja gitu, biar nggak terlalu crowded juga si grupnya kan. Iya benar. Karena kan kadang-kadang tiap hari si hostnya juga adalah minta sharing something dari yang ada dari motivasi gitu kan. Gitu. Siapa tahu boleh ditiru next period. Yes, oke, thank you, Mak. Iya. Oke. Udah nggak ada lagi? Kalau nggak ada, mari kita berfoto. Yuk, foto. Yuk. Videonya nyalain. Ayo. Wah, aku baru lihat Kak Herta. Natalia juga ketemunya di Zoom terus. Ini ada Meliani. Ini Kak Dewi yang itu ya? Ini Kak Dewi yang Salatiga ya? Iya bukan sih? Ungaran, Ci. Ya itu dia Ungaran, ya ampun. Ungaran masih ingat? Masih atuh, masa aku nggak ingat. Kan belum setua itu gue. Yap. Better Life with MCI. Tunggu. Seksi foto, seksi Zoom, CVV mah. Ini akhirnya ada Kak Grace dibuka juga. Kangen aku lihat muka Kak Grace. Cinanhung. Nah, Mas Iyok. Mas Iyok jaringan siapa? 1, 2, 3. Sebentar. Ya bebas atuh, hei. Itu ada Melisa Tarigan, Lindawati, Cinanhung, sama Yap Gyoklan. Kayak bebas ya. Nggak nyala. Yap. Stop. 1, 2, 3. Baru 1 layar ya. Ada 2 layar ya. Lagi. 1, 2, 3. Lagi? Udah.
Kering. Ci Vivi ngomong 3-nya kenapa harus 3 gitu, Ci? Gimana tuh, Nak? Enggak. Mas Iyok tuh jaringan siapa ya? Cilukba. Kayaknya baru lihat deh. Cilukba, kayak Cilukba gitu. Dari Pekanbaru atau dari Bandung? Siapa lah? Mas Iyok. Iya, Mas Iyok teh jaringan siapa? Di unmute, Mas. Baru lihat perasaan. Mas Iyok. Nah, ayo Mas, bicara Mas. Kenalan. Restri. Oh, Kak Restri, ya ampun. Jam soalnya HP-nya. Oke, aduh ternyata ya. Nopi, anak kamu. Novi nggak bertanggung jawab, Novi. Gue juga kagak tahu. Lu harus tahu nama suaminya siapa. Harus tahu nama suami siapa, nama anak siapa. Maaf. Lain kali kenalan sama lakinya. Nggak boleh kenalan. Nggak boleh. Nggak boleh kenalan, nggak boleh. Besok-besok kan, Mak, besok-besok kan waktu mau member, tambah satu lagi datanya nama suaminya siapa. Bener nggak coba liatin? Kak, bayangin ini. Nggak tahu nemu di mana, kayaknya sekolah lawaknya sama. Heran gue. Ya sudah, atau kalau begitu ya. Baiklah. Sampai berjumpa lagi kapan-kapan.